sedikit menyampaikan terkait tadi apa yang sudah sebelumnya disampaikan oleh baik itu dari Pak Kadis maupun teman-teman dari Kabid, dan juga terkait dengan informasi yang pertama yang barangkali saat ini yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan terkait penerimaan peserta didik baru, Pak. Tadi sudah disampaikan teknik dalam penerimaan kita untuk menggunakan beberapa sekolah, terutama yang ada di perkotaan, kita menggunakan sistem daring. Nah itu kenapa? Karena ini adalah juga salah satu tujuannya untuk pemerataan termasuk zonasi tadi. Jadi ada 4 teknik yang kita laksanakan, tentunya itu juga sesuai dengan peraturan yang sudah menjadi pedoman bagi kami di lapangan. Yang kedua terkait dengan tadi ditanyakan masalah biaya-biaya, kami perlu tegaskan kembali bahwa dalam pendaftaran sekolah itu tidak ada dipungut bayaran. Jadi itu mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat, baik itu mulai dari pendaftaran awal sampai dengan pendaftaran ulang, sampai dengan dinyatakan siswa atau calon peserta didik itu diterima, sampai dengan diterimanya kita tidak ada mewajibkan untuk pembayaran apapun. Tadi sudah disampaikan kalaupun ada di sana barangkali orang tua perlu menyiapkan biaya, itu adalah intinya untuk kepentingan siswa, terutama untuk perlengkapan pakaian. Nah, pakaian ini pun kita yang pakaian umum itu orang tua dibebaskan biasanya untuk membeli di luar, artinya tidak diwajibkan. Kalaupun ada orang tua yang barangkali bertitip atau berpesan minta disediakan oleh koperasi sekolah, itu tergantung kesepakatan kita dengan orang tua. Nah yang memang disediakan oleh sekolah itu biasanya adalah pakaian yang menjadi ciri khas atau identitas sekolah, seperti misalnya pakaian olahraga dan juga batik khas sekolah itu sendiri. Yang lainnya biasanya kita menyerahkan kepada orang tua. Jadi itu yang perlu kami tegaskan. Jadi intinya adalah di dalam penerimaan peserta didik baru, baik itu saya kira di tingkat SD maupun SMP, itu kita tidak ada yang namanya untuk pendaftaran berbayar. Yang mungkin itu yang perlu kami tegaskan, Ibu. Jadi terkait juga sistem zonasi, nah ini kadang-kadang masyarakat juga ada yang kurang memahami, Pak. Ini seringkali kita dapatkan di lapangan, karena yang namanya zonasi ini adalah kita tidak bisa menentukan bahwa misalnya kelurahan ini zonasinya dekat dengan satu sekolah ini, jaraknya sekian itu harusnya masuk ke sekolah ini. Tidak demikian. Jadi kita karena melalui aplikasi, jadi aplikasilah nanti yang akan mengukur apabila daya tampung sekolah itu sudah terpenuhi dengan menyeleksi tempat terdekat dari yang mendaftar. Jadi kita tidak bisa berpatokan 1 kilo, 2 kilo jaraknya masih bisa diterima. Itu adalah tergantung dari pendaftarnya. Kalau misalnya pendaftaran lewat zonasi itu yang tertampung misalnya di situ yang mendaftar itu terjauhnya hanya 1 kilometer dari titik satuan pendidikan. Jadi dia titik satuan pendidikan ini kiri kanan atas bawah itu sudah terukur secara otomatis, maka yang diserap itu adalah kita mengambil dulu dari titik yang terdekat. Jadi ini yang perlu mungkin dipahami oleh masyarakat, bahwa kita tidak bisa menentukan berapa sih jarak zonasi yang harusnya masuk ke satu sekolah terdekat, itu ya tergantung dari pendaftarnya. Ya mungkin itu saja Pak.